Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi, dan kita akan mulai atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik, yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti nas pembimbing kita yang terambil di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya yakin setiap kita rindu berada di dekat Tuhan. Lebih dari segalanya, kita menaruh harap. Marilah kita hidup berpegang padanya dan mengikuti setiap rencana Tuhan. Marilah kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh. Biarlah kita merasakan kasih yang memenuhi hidup kita, lekat dalam hati-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku Tuhan, begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih kesungguhan hati. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih
jaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada setiap kami. Kau izinkan Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan secara online. Kiranya Bapa, kami benar-benar rindu mengikuti rencana-Mu Tuhan. Izinkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaimana Tuhan kami boleh memuji, muliakan nama-Mu,
bersama-sama Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya ibadah ini Tuhan semuanya boleh memberkati setiap kami Tuhan, buat setiap para jemaat-Mu yang berada di rumah, yang bersama-sama beribadah ini Tuhan. Kami memiliki kerinduan Tuhan, Engkau berada di dekat setiap kami. Engkau selalu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan keadaan boleh semakin membaik dengan kuasa-Mu Tuhan. Boleh dengan campur tangan-Mu Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam kuasa-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil di dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan keadaan saat ini, Tuhan mau kita selalu berpegang dan percaya kepadanya. Saat kita dihadapkan suatu tantangan pun, janganlah kita menyerah. Bersyukurlah akan semua hal, baik ataupun buruk. Dengan setiap tantangan itu, kita pasti dapat melaluinya. Dengan percaya, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dan kita harus percaya bahwa mujizat itu ada. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku
tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita berdoa meminta pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada saat ini dan hari ini. Bersyukur kami masih bisa beribadah pada saat ini, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati bersama-sama kami sujud merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi gereja yang kami kasih, GKA Anugerah Tulung Agung. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu yang masih kami terima sampai hari ini. Sekalipun keadaannya masih belum baik, namun kami bersyukur Tuhan masih menolong dan membimbing kami di dalam kami beribadah, di dalam kami melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami tahu kami manusia yang sangat terbatas, kami manusia yang sangat lemah, kami membutuhkan Engkau. Kami berdoa bagi keluarga kami, kiranya ya Tuhan, di tengah masa-masa yang sedang tidak baik ini, keluarga kami terus mengandalkan Engkau. Kami diberkati di dalam hubungan rumah tangga kami, diberkati di dalam pekerjaan usaha kami, diberkati dengan segala aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi generasi anak-anak sekolah minggu, bahkan pemuda remaja. Hari-hari ini mereka harus berjuang untuk pendidikan dan masa depan mereka. Kiranya Engkau terus menolong dan memimpin mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menggandeng mereka menuju masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Kami berdoa bagi setiap dosen-dosen, bahkan juga guru-guru, bahkan tenaga pendidik yang hari-hari ini juga berjuang untuk ya Tuhan pekerjaan mereka demi kemajuan pendidikan Indonesia. Tuhan yang menolong dan memberkati setiap mereka. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh dunia, kiranya Engkau yang terus menopang dan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, supaya keberadaan kami sebagai gereja, kami tetap hidup senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pemerintahan yang sudah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Meskipun banyak kekurangan, tapi kami tetap percaya Tuhan bekerja melalui pemerintahan kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan juga ya Tuhan, bagi segenap aparat pemerintahan yang ada, kiranya Engkau yang terus menolong dan memberkati setiap mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, hari-hari ini mereka berjuang untuk masalah vaksin dan juga untuk memberantas virus corona. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai setiap mereka. Bahkan berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup
taat kepada pemerintah, karena kami tahu bahwa pemerintahan yang adalah wakil Engkau yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja kami, di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Kiranya semakin hari kami boleh semakin mengucap syukur sungguh-sungguh dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Marilah kita siapkan hati kita, biarlah hidup kita tanpa keraguan, dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan selalu ada. Sekalipun kita dalam tantangan seberat apapun, Dia tetaplah Allah penolong kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
hamba-hambanya, saya persilakan. Baik jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa untuk kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan secara istimewa kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan memberikan hidup kami dan seluruh hati kami yang terbaik untuk Tuhan boleh berbicara dan mengajar. Roh Kudus, bantu kami untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin jam pemberitaan firman Allah pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan dihormati pada jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali membahas yang menjadi satu rangkaian dalam tema besar kita, yaitu tantangan bukanlah halangan. Dan hari ini kita akan membahas secara khusus tentang tantangan bukanlah halangan untuk percaya. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hari ada sebuah tulisan yang tergurat di sebuah dinding bekas penyimpanan anggur di kota Kolun, di mana orang-orang Yahudi tertawan di sana dan dikuasai hidup mereka oleh tentara Nazi pada masa Perang Dunia yang kedua. Kira-kira penggalan kalimat dalam tulisan yang tergurat di dinding itu berbunyi demikian: "Aku percaya kepada matahari, sekalipun ketika ia tidak bersinar. Aku percaya kepada kasih, sekalipun ketika aku tidak dapat melihat dan merasakannya. Aku percaya kepada Allah, sekalipun ketika ia diam." Saudara yang dikasihi Tuhan, coretan kata-kata yang tertera di sebuah dinding bekas gudang penyimpanan anggur di kota Kolon itu barangkali bisa disebut sebagai atau sejenis confession of faith atau pernyataan iman yang singkat. Tetapi saudara, kalau kita melihat tulisan-tulisan yang tergurat di dinding itu, memang mudah untuk kemudian membaca dan kemudian mengkutip atau menyalin tulisan-tulisan itu.
Tetapi percayalah bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam dinding atau di dalam tulisan-tulisan itu tidak mudah kemudian untuk dijalani atau dilakukan. Khususnya pada masa-masa ketika tulisan itu dituliskan di dinding di kota Kolon pada waktu itu. Saudara, sangat mungkin untuk sekian banyak orang kemudian membaca dan kemudian menyalin tulisan itu. Tetapi barangkali saya yakini bahwa sejak tulisan itu dituliskan dan kemudian orang yang menuliskan tulisan itu sampai kemudian dipanggil Tuhan atau mengakhiri hidupnya di tengah-tengah dunia ini, sepertinya orang itu mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya, dan di dalam kehidupannya sepertinya dia sulit untuk melihat bahwa Allah setia dan menolong dalam kehidupannya. Ya, sangat sulit untuk dia dapat melihat bahwa kenyataannya sepertinya Tuhan tidak kunjung menjawab atas pergumulan dan persoalan yang dia hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah ia kuat di tengah segala penderitaan dan kebuntuan yang dialami pada waktu itu? Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, buat kita yang hidup di abad 21 ini, memang situasi pandemi belum selesai. Mungkin di antara kita masih banyak yang menghadapi pergumulan dan penderitaan yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Ada ujian-ujian iman yang begitu banyak yang kita alami dan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Barangkali berhari-hari ini saya juga menerima banyak telepon, banyak pesan, dan kemudian banyak permohonan doa untuk mendoakan orang-orang yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Baik pergumulan iman mereka, pergumulan atau pokok doa atau permohonan doa untuk kesehatan mereka maupun sanak keluarga mereka, baik yang sakit karena terjangkit pandemi ini, COVID, dan bahkan tidak sedikit banyak di antara mereka yang kemudian mengalami kehilangan keluarga atau anggota keluarga mereka. Dan yang sangat menyedihkan, mereka tidak ada kesempatan untuk mendampingi dan memberikan penghormatan yang terbaik ketika sanak saudara mereka dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam menghadapi situasi yang sedemikian banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kalau saudara hidup dan sedang mengalami pergumulan itu, mungkin pertanyaan itu juga menjadi bagian dalam hidup saudara. Barangkali saudara mulai mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Benarkah Ia Allah yang Maha Kuasa? Di manakah Tuhan dikala saya sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan ini? Di manakah Tuhan ketika saya sedang menangis dan kemudian berdoa memohon pertolongan Allah? Sepertinya Allah berdiam diri dan sepertinya Allah tidak mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada saya. Mengapa kemudian Tuhan berdiam diri? Dari seakan-akan Tuhan tidak mau memberikan perhatiannya di saat saya sedang menghadapi pergumulan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu sangat mungkin memenuhi kehidupan banyak orang-orang, termasuk orang-orang percaya yang sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang sulit ini pun ya juga sama dialami oleh seorang perempuan Kanaan yang pada waktu itu diceritakan di dalam Injil Matius tadi. Ya. Kesulitannya kalau saudara perhatikan, yang pertama perempuan ini adalah warga asing dari wilayah Siro Venesia. Injil Markus pasal 7 ayat 26. Apa maksudnya saudara? Siro Venesia itu kalau saudara perhatikan bagi masyarakat Yahudi, wilayah yang dimaksud itu boleh dikatakan wilayah orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, bahkan menurut versi Injil Matius tercatat bahwa sang ibu ini adalah orang Kanaan. Injil Matius pasal 15 ayat 22. Ini bisa dikatakan double kekafirannya. Sudah daerahnya dianggap barbar,
Ya, dan kemudian dari Kanaan pula. Kalau saudara ingin mengetahui apa itu dan kemudian bagaimana itu Kanaan, barangkali di kitab Ulangan pasal 7 ayat 2 menjadi salah satu ayat yang saudara harus baca. Ya. Kanaan seringkali digambarkan dengan sesuatu yang kurang enak tentang penduduknya. Ya, artinya bahwa perempuan ini saudara bukan hanya orang non-Yahudi, tetapi warga Gentiles atau bangsa buangan, orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang kemudian biasanya dimarginalkan atau dipinggirkan dari tatanan masyarakat orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, ditambah lagi ketika ia bertemu dengan Yesus, pertemuannya itu di luar teritori ya umat Yahudi, yaitu di Tirus dan di Sidon. Itu yang dicatat dalam ayat yang ke-21. Di mana komunitas yang ada di kota-kota itu terbiasa untuk menyembah dewa-dewa Baal, dewa Dagon, dan dewa-dewa koreksi dari orang-orang Kanaan lainnya. Maka saudara, kesimpulannya bahwa kalau kita melihat identitas perempuan ini, maka komplitlah label kekafiran yang melekat kepada diri perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kepentingan dari perempuan ini atau sang ibu ini hanya sederhana. Dia datang kepada Yesus dengan satu pergumulan, yaitu dia hanya membawa sebuah beban dan permohonan supaya anaknya perempuan yang sakit karena dirasuk setan itu dilepaskan dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Itu bisa saudara lihat di ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kerinduannya hanya satu ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia rindu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dia rindu untuk mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Supaya anaknya yang perempuan yang dirasuk oleh roh jahat itu mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-22 tadi, dikatakan di sana, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat ini begitu menarik, atau permohonan si ibu ini sangat menarik. Yang pertama, dia menyapa Yesus dengan panggilan Tuhan, ya, atau Lord. Dalam terjemahan bahasa Asia yang diterjemahkan atau ditulis dengan kata kurios, yang menunjukkan bahwa saudara, identitas ya, atau Yesus Kristus atau Tuhan yang dia temu itu dia akui dan dia kenal sebagai ya bukan manusia biasa, tetapi Allah yang maha kuasa. Perempuan ini sedikit banyak mengetahui identitas atau natur keilahian daripada Kristus Yesus. Dia mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, pribadi yang sanggup melepaskan kehidupan anaknya dari roh jahat, pribadi yang maha kuasa yang sanggup untuk memerdekakan anaknya dari belenggu roh-roh jahat dan kemudian menyelamatkan anaknya. Yang kedua, perempuan ini atau ibu ini menyebut Yesus dengan predikat anak Daud. Saudara, sebutan ini bukan sebutan sembarangan. Hanya orang-orang yang mengenal pribadi Yesus saja yang kemudian dapat menyebut dia dengan gelar anak Daud. Sebab gelar itu memiliki pengertian pribadi yang sanggup mengampuni dan menyelamatkan hidup manusia. Sama pengertiannya dengan Mesias, sama pengertiannya dengan Kristus, juru selamat dunia. Jadi saudara, ketika sang ibu ini kemudian memohon pertolongan Allah dan kemudian dia berteriak, dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya, ibu itu mau berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melepaskan kehidupan anakku dari roh jahat, Allah yang sanggup menyelamatkan, sebab engkau adalah juru selamat dunia." Kira-kira itu yang kemudian mau disampaikan oleh
si ibu atau perempuan Sirofenesia tadi kepada Tuhan. Satu pernyataan, satu permohonan yang didasarkan kepada pengenalan yang tepat akan Kristus Yesus dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menarik adalah bahwa Yesus memberikan respon yang sama sekali jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita duga. Walaupun kemudian akhirnya melegakan. Tetapi respon awal dari Kristus sangat mengejutkan dan sangat tidak terduga. Apa responnya? Yang pertama, respon Yesus adalah tidak menjawab. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-23, dikatakan di sana, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Setelah perempuan atau si ibu Sirofenesia tadi mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kemudian tentu dia mengharapkan Yesus memberikan jawaban dan bahkan pertolongan, kelepasan, kemerdekaan, dan kemudian menyembuhkan dan menyelamatkan anaknya yang sedang dirasuk itu. Tetapi yang diterima oleh sang ibu tadi, bahwa Yesus tidak menjawabnya. Dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, dalam teks aslinya, ya dapat diterjemahkan bahwa, tetapi Yesus tidak menjawabnya satu patah kata pun. Jadi tidak ada satupun logos yang keluar dari mulut Yesus yang kemudian melegakan, apalagi menyembuhkan apa yang dialami oleh anaknya. Saudara, bukankah ini situasi yang berat untuk dihadapi? Ditambah lagi kalau saudara lihat, murid-murid Yesus tidak dapat menjadi penghubung yang baik pada waktu itu. Tetapi justru menjadi penghalang untuk perempuan Kanaan ini dapat berjumpa dan kemudian mendapatkan kelepasan dan pertolongan daripada Tuhan untuk anaknya. Saudara, saya hanya berpikir kalau kita ada di posisi ibu yang diceritakan ini, lalu apa yang akan kita lakukan? Masihkah kita tetap mau percaya dan mau berdoa kepada Allah ketika kita memohon pertolongan dan kemudian sambil berteriak memohon pertolongan Allah, tetapi Tuhan yang kita minta pertolongan itu kemudian dia tidak menjawab satu patah kata pun, dan tidak ada tanda-tanda untuk kemudian dia melakukan sesuatu seperti apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Saudara, tentu tidak mudah. Masihkah kita kemudian tetap dapat kokoh berdiri pada convention of faith kita atau pernyataan iman kita bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melepaskan, Allah yang sanggup menolong, dan Allah yang sanggup memberikan jawaban atas persoalan kita. Padahal ketika kita berdoa, Allah yang kita kenal itu Allah yang kemudian berdiam diri, Allah yang membisu, dan Allah yang tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan seakan-akan bersembunyi, terutama pada saat-saat kita sedang membutuhkan pertolongannya, tentu itu membuat kita mudah untuk kecewa dan kemudian memikirkan ulang apakah kita patut untuk setia kepadanya. Sebab apa yang kita mohonkan sepertinya berbalaskan beda terbalik dengan apa yang kita harapkan yang daripada Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan sepertinya mentok dan kemudian terbentur pada plafon-plafon kamar di mana kita sedang terbaring, atau sanak saudara kita sedang dirawat dan terbaring sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat mungkin untuk kita kemudian kecewa dan kemudian mudah untuk berputus asa dalam menghadapi situasi yang sedemikian. Saya khawatir saudara, kalau kemudian banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sama dengan yang dialami oleh sang ibu dari Sirofenesia ini, akan kemudian melahirkan orang-orang Kristen yang kemudian disebut Christian ateism, atau orang-orang yang mengaku Kristen tetapi perlahan-lahan atau secara diam-diam mulai meragukan eksistensi Allah dan kebaikan
serta kemahakuasaan Allah dalam kepeduliannya dalam menolong kehidupan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi sebagian orang barangkali terlanjur mengembangkan pola pikiran yang didasarkan pada doktrin-doktrin yang tidak tepat. Banyak orang yang kemudian mengatakan seharusnya Tuhan menolong ketika kita sedang menderita. Seharusnya Tuhan mengulurkan tangan ketika kita sedang membutuhkan pertolongannya. Seharusnya Tuhan memberi jalan keluar ketika kita sedang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Seharusnya Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Seharusnya Tuhan memberikan perlindungan di sepanjang jalan kehidupan kita. Di saat-saat kita sedang menghadapi bahaya dan menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Dan masih ada begitu banyak kata-kata yang kemudian kita sampaikan. Seharusnya Tuhan melakukan ini dan itu untuk kehidupan saya dan saudara. Tetapi kenyataan yang kita alami secara konkret, kita menghadapi banyak kepahitan dan pergumulan yang sepertinya tidak pernah terselesaikan karena doa-doa kita sepertinya tidak Allah dengar, dan kemudian Allah tidak pernah menyendengkan wajahnya dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, sangat mudah untuk kita kecewa, sangat mudah untuk kita pahit, sangat mudah untuk kita marah, dan sangat mudah untuk kita kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, dan kemudian meninggalkan pelayanan. Yang kedua, saudara, respon daripada Tuhan adalah Dia tidak menerima. Ya. Di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, berat memang situasi yang dihadapi oleh perempuan Kanaan itu. Setelah dia memohon lewat teriakan dan tangisan kepada Allah, tetapi sepertinya Tuhan berdiam diri dan membisu dan tidak memberikan jawaban apapun. Sepatah kata pun tidak dia berikan jawaban itu. Dan kemudian respon Tuhan yang kedua, justru kemudian Tuhan tidak menerima permohonannya itu dengan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, bukan satu kali Tuhan menolak. Ya, tetapi ada beberapa kali Tuhan menolak. Setidaknya ada 2 kali menolak permohonannya. Dan kemudian kalau kita mau tambahkan dengan penolakan dari murid-murid Yesus di ayat yang ke-23b, berarti perempuan Kanaan ini diabaikan kebutuhannya. Perempuan Kanaan ini diabaikan permohonannya itu sebanyak 3 kali. Saudara, apa sebenarnya maksud Tuhan? Tidak menjawab dan kemudian tidak memberikan respon yang sepertinya tidak positif. Seakan-akan tidak positif penerimaannya. Apakah benar Tuhan memiliki hati yang tidak dipenuhi dengan belas kasihan dan tidak kepedulian atas kehidupan perempuan tadi? Tentu tidak, saudara. Sebenarnya Yesus hendak menekankan bahwa prioritas misi kedatangannya di tengah dunia untuk Israel itu belum tuntas. Dan permohonan daripada perempuan itu tidak termasuk dalam prioritas awal dari pelayanan Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya keluarlah perkataan yang tajam dari Tuhan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 26. Kira-kira yang hendak Yesus katakan demikian. Tidak patut memberikan berkat yang sedianya diperuntukkan bagi umat Israel, lalu dialihkan kepada umat atau bangsa yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di kalangan orang Yahudi terdapat ungkapan-ungkapan yang menyatakan superioritas dari bangsa Yahudi itu. Ketika mereka mengungkapkan ya keunggulan dari bangsanya, sekaligus itu menjadi satu pernyataan yang merendahkan bangsa-bangsa lain, yang kemudian diistilahkan dengan kata anjing. Saudara, namun ketika kita membaca bagian ini jangan terlalu cepat kemudian kita berprasangka bahwa Yesus
ikut-ikutan terbawa dalam chauvinisme atau sikap yang begitu cinta, yang begitu setia ekstrim atau berlebihan terhadap tanah airnya, yaitu bangsa Yahudi. Tidak. Atau kemudian saudara jangan salah tafsir dan mengatakan bahwa Yesus begitu tidak bermurah hati. Yesus sepertinya tidak memiliki belas kasihan. Yesus sepertinya merendahkan martabat orang yang meminta pertolongannya. Atau kemudian Yesus kemudian diartikan sebagai pribadi yang sangat kasar dan tidak respect terhadap orang-orang yang berharap kepadanya. Tidak, saudara. Sebab istilah yang dipakai di dalam Injil Matius tadi berbeda dengan istilah yang dipakai dalam Injil Matius pasal 7 ayat 6 atau Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Kata anjing yang ada di dalam kitab Injil Matius itu menggunakan kata kunarios. Tetapi ya berbeda dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6, Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Kata anjing digunakan istilah kuon. Ya. Kalau yang kita baca tadi dalam Injil Matius itu menggunakan ya kata kunarios, yaitu dapat diterjemahkan dengan kata small pet dog atau anjing-anjing kecil yang biasa dipelihara di rumah. Anjing yang bersih, anjing yang tahu aturan, anjing yang kemudian terlatih, anjing yang begitu baik. Tetapi berbeda artinya dengan anjing dengan kata kuon yang tercatat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 6 dan Filipi 3 ayat 2. Anjing liar, anjing yang kotor. Ya, itu yang kemudian dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menggambarkan ya kehidupan bangsa-bangsa lain di luar orang Yahudi itu. Sering orang-orang Yahudi itu menyebut bahwa bangsa di luar orang Yahudi itu dikatakan unspiritual people atau bangsa yang tidak berkerohanian, bangsa yang tidak memiliki Tuhan yang benar. Atau kemudian mereka juga sering menyebut unclean animal, ya, binatang yang kotor, binatang yang najis, yang kafir. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu merendahkannya dan kemudian begitu menyanjung superioritas dari kehidupan bangsa mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi, dan menganggap bahwa orang-orang di luar Yahudi itu adalah bangsa yang sangat rendah, bangsa barbar, bangsa yang liar, bangsa yang kotor, bangsa yang kemudian tidak memiliki Allah yang benar, bangsa yang seringkali melawan Allah yang benar, dan kemudian identitas itu melekat kepada perempuan Kanaan yang sedang datang dan memohon pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah betul kemudian Tuhan merendahkan keberadaan wanita itu seperti anjing? Tidak, saudara. Tuhan sama sekali tidak sedang merendahkan daripada sang ibu, melainkan dia sedang menguji, saudara perhatikan, Yesus sedang menguji iman perempuan itu atau sang ibu itu. Menguji dengan sikap diam, menguji dengan sikap tidak menerima permohonan atau doa atau teriakan yang dilakukan ibu itu untuk kehidupan anaknya yang sedang terikat dengan kuasa roh jahat. Perhatikan, kalau memang Yesus merendahkan perempuan Kanaan itu, tentu perempuan Kanaan itu akan tersinggung. Tetapi Alkitab mencatat perempuan Kanaan itu tidak pernah merasa tersinggung dengan perkataan daripada Yesus Kristus. Sebab dia tidak pernah merasa direndahkan dengan Yesus Kristus. Ya, yang dikatakan adalah benar Tuhan, namun anjing itu, kunario, anjing-anjing rumahan itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu di ayat yang ke-27. Jelas saudara bahwa perempuan Kanaan ini adalah jenis seseorang yang begitu tangguh, tidak mudah kecewa dan tidak mudah menyerah. Sekalipun beberapa kali dia mengalami penolakan dari Yesus Kristus, penolakan daripada para murid, tetapi dia tidak pernah tergoyahkan. Imannya tetap dia arahkan kepada Tuhan, sebab dia tahu persis bahwa dia sedang berdoa, memohon pertolongan kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa,
satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menyelamatkan dan melepaskan kehidupan anaknya dari kuasa roh jahat pada waktu itu. Sebenarnya ada cukup banyak alasan untuk dia kecewa dan kemudian tidak bertahan dan kemudian menyerah, mengundurkan diri dan kemudian melepaskan diri dari rombongan pada waktu itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa perempuan itu begitu, ya saudara, begitu kuat dan begitu tangguh. Terus memohon pertolongan Allah sekalipun Yesus berdiam. Yesus menolak permohonannya. Tetapi halangan atau tantangan yang dia hadapi itu tidak menjadi halangan untuk dia tetap percaya dan mempercayakan kehidupan dan keselamatan anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Saudara, iman yang sedemikian yang harus kita contoh. Iman yang tetap berani untuk percaya dan mempercayakan hidup sekalipun seakan-akan Allah berdiam, seakan Allah tidak memberikan pertolongan dalam kehidupan kita dan seakan Allah kemudian menutup telinganya dan kemudian tidak mendengar apa yang kita mohonkan kepadanya dan sepertinya Allah tidak mengelurkan tangannya untuk memberi pertolongan kepada kita. Tetapi kita tetap mau percaya kepada Dia dan mempercayakan hidup dan pergumulan kita kepada Tuhan. Maka iman yang berkualitas demikianlah yang kemudian dibutuhkan dan sedang dicari oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi hal yang sama, di situasi yang sama, apakah saudara dan saya masih memiliki kehidupan iman yang sedemikian? Berlanjutkah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan? Saudara, kita harus menyadari bahwa ketekunan orang percaya pada masa pandemi ini adalah masa di mana iman dan pengharapan kita sedang menghadapi ujian yang berat. Pertanyaannya, masih adakah dua hal tadi yang saya katakan, iman dan pengharapan dalam kehidupan kita, ketika apa yang kita dapatkan tidak sama dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Barangkali kita sudah berdoa dan memohon pertolongan Allah, tetapi sepertinya Allah berdiam diri dan menutup mata dan telinganya dan tidak mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita tepat seperti waktu yang kita kehendaki. Masih adakah iman dan pengharapan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, ini yang kemudian melegakan dari respon Tuhan. Setelah Yesus berdiam diri dan menolak permohonannya, yang ketiga Yesus memuji imannya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, puncak atau klimaks perjumpaan wanita Kanaan itu dengan Yesus Kristus. Justru ya, akhirnya Tuhan memberikan pujian yang luar biasa kepada iman ibu itu dengan berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Oh woman, great is your faith." Tampak saudara bahwa Yesus begitu kagum dan terpesona dengan iman yang dimiliki oleh ibu itu. Ya, meskipun ujiannya tidak mudah, tetapi ibu itu tetap percaya dan tetap mau mempercayakan hidup anaknya dan masa depan anaknya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat pujian yang semacam itu. Misalnya, besar imanmu kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, kepada Andreas, kepada Natanael. Tidak pernah Yesus mengucapkan kata yang sama. Malahan dalam kesempatan yang lain, dia justru mempertanyakan dan mengecam kurangnya iman dalam kehidupan mereka. Misalnya dalam Injil Matius pasal 14 ayat 31, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Atau barangkali ketika murid-murid tidak atau kehilangan iman di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 25, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Where is your faith? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, dalam kemahatauan Allah, dalam kemahatauan Yesus Kristus pada waktu itu, Yesus menilai bahwa ibu
dari Kanaan ini memiliki iman yang berkualitas. Iman yang tahan uji. Sebab itu iman yang semacam inilah yang harus kita contoh ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar seperti di masa-masa pandemik ini. Iman dan pengharapan kita yang terus mengalami pengujian-pengujian itu kiranya kemudian tidak membuat kita lemah, tetapi justru kita membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin percaya, semakin yakin bahwa kita mengenal Allah yang tidak pernah keliru, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadi juru selamat dunia dan juru selamat kita, Allah yang sanggup melepaskan, mengampuni, memerdekakan kita, dan kemudian menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh jenis iman yang semacam inilah yang kemudian kita butuhkan, yang harus kita miliki di masa-masa yang sulit, di hari-hari belakangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih kuatkah kita berdiri dalam pijakan iman dan pengharapan kita? Masih mampukah kita bertahan dan tidak menyerah di masa-masa yang sukar di dalam ketekunan kita kepada Tuhan? Marilah saudara kita tetap beriman dan berharap sambil terus kita berseru, Kyrie eleison, Lord have mercy. Tuhan berbelas kasihanilah, Tuhan kasihanilah aku, dan seterusnya. Kita harus tetap beriman meskipun kita hanya dapat meraih remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan kita. Saudara, perempuan Kanaan itu sama sekali tidak minta seketul roti besar di atas meja. Ia hanya mengharapkan remah-remah roti yang terjatuh di lantai. Tetapi baginya remah-remah yang sedikit itu lebih jauh lebih baik dibandingkan dia tidak mendapatkan apapun dalam hidupnya. Sebab Yesus mampu mentransformasi remah-remah yang kecil itu menjadi belas kasihan dan menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan wanita dari Kanaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh jenis iman seperti inilah yang perlu kita miliki di masa-masa yang sulit, di hari-hari semacam belakangan ini. Situasi yang seperti tidak pernah menguntungkan kita, situasi yang begitu sukar, tetapi justru iman sejenis inilah, iman yang berkualitas, iman yang tahan uji inilah yang kemudian harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kiranya tantangan bukanlah halangan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Persoalan, pergumulan apapun kiranya tidak menjadikan itu menjadi halangan untuk kita tetap berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan ampuni jika selama ini kami mudah dan sangat rentan untuk kami mudah kecewa, mudah putus asa, mudah khawatir, mudah marah bahkan ketika apa yang kami doakan, apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan tidak kami dapatkan daripada Tuhan. Bahkan kami tidak dapat melihat Allah mendengar apa yang kami doakan. Kami tidak dapat melihat Allah mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan kepada kami. Kami sudah berdoa, kami sudah percaya kepada-Mu. Bahkan kami sudah berteriak kepada-Mu Tuhan. Tetapi Engkau masih berdiam. Dan Engkau izinkan banyak kesulitan terjadi dalam kehidupan kami dan negeri kami ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Keputusan-Mu tidak pernah salah sebab Engkau Allah yang maha sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami percaya di balik semua kesukaran yang sedang dihadapi oleh negeri ini dan kehidupan kota di mana kami tinggal maupun di dalam kehidupan kami dan keluarga kami yang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu sebab Engkau punya rencana yang indah, rencana yang baik di balik semua kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema bagi umat-Mu yang mendengar akan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan,
Terpujilah namamu Bapa. Kiranya tantangan pergumulan yang kami miliki tidak menjadi halangan untuk kami tetap percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya itu dapat menjadi berkat buat setiap kita. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. Kita bangga punya Tuhan yang hebat. Badai apapun yang saudara hadapi, percayalah, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lindungi, karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa. Mari kita pujikan di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Sakti goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Saya takut tulanya, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dari topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Sakti goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu, setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur ya Bapa atas firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang baru kita dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia ya Tuhan. Bila mana firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, mau menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan ya Tuhan, yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Dari begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, belum menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang mengolah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hamba-Mu dapat mengolah dengan baik ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Bapa untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang akan selalu menuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seruan doa kami. Kami peralaskan di dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan boleh berkasih karunia dan melimpahkan rahmat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang kurang sehat, Tuhan yang akan menjamah dan memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan yang akan menyatakan kebaikan demi kebaikan-Mu atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga daripada masing-masing jemaat-Mu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan daripada jemaat-Mu. Diberkatilah setiap studi atau perkuliahan daripada jemaat-Mu. Diberkatilah setiap aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon supaya Tuhan terus menyertai dalam setiap langkah hidup kami, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan proteksi khusus bagi setiap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga kami tetap dikaruniakan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku semua, jemaat GK Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah di gereja kita yang dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengumuman penting terkait dengan ibadah di gereja kita. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
PPKM darurat wabah virus corona 19 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa mengacu pada himbauan pemerintah, Majelis GK Anugerah Tulungagung telah memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah di gereja untuk dilakukan secara online penuh, yaitu jemaat dihimbau untuk mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing, terhitung sejak dikeluarkan pengumuman ini. Adapun perubahan terkait dengan keputusan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut di kemudian hari. Kami selaku Majelis GK Anugerah Tulungagung tetap menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan demikian informasi terkait dengan kegiatan ibadah di gereja kita. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hidup sehat.